Kitab Kejadian pasal 25. Keturunan Abraham dari Ketura. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Yoksan mempunyai anak, Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henokh, Abida, Elda'a. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia menghadiahkan pemberian. Kemudian pada waktu ia masih hidup, ia menyuruh mereka pergi dari hadapan Ishak anaknya ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia menghembuskan napas terakhir. Ia meninggal pada waktu telah putih rambutnya, tua dan penuh umurnya. Ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Mahpela di ladang Efron bin Zohar, orang Het. Ladang yang terletak di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah Abraham dan Sarah istrinya dikuburkan. Setelah kematian Abraham, Allah memberkati Ishak anaknya. Ishak menetap dekat sumur Lahai Roi. Keturunan Ismail. Inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar perempuan Mesir hamba Sarah. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan kelahirannya. Nebayot anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Kedma. Itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, 12 kepala suku masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia mengembuskan napas terakhir, meninggal dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Keturunannya mendiami daerah dari Hawila sampai Syur yang terletak di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudaranya. Kelahiran Esau dan Yakub. Inilah riwayat keluarga Ishak anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak. Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka, istrinya itu, mengandung. Tetapi anak-anak di dalam rahimnya saling melawan dan ia berkata, "Jika demikian, mengapa hal ini kualami?" Lalu ia pergi bertanya kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dua suku bangsa akan berpisah dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Anak yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda." Setelah genap waktunya untuk bersalin, memang anak kembarlah yang ada di dalam kandungannya. Yang pertama keluar, warnanya kemerah-merahan, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Kedua anak itu bertambah besar. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang pembawaannya, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka sayang kepada Yakub. Esau menjual hak kesulungannya. Pada suatu hari, Yakub sedang memasak sesuatu ketika Esau datang kelelahan dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Biarlah aku makan sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Namun Yakub berkata, "Jual dulu hak kesulunganmu kepadaku."
Sahut Esau, "Lihat, aku nyaris mati. Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dulu kepadaku." Esau pun bersumpah kepadanya dan menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, kemudian berdiri dan pergi. Demikianlah Esau menyepelekan hak kesulungan itu. Kitab Kejadian pasal 26, Ishak, Ribka, dan Abimelek. Terjadilah kelaparan di negeri itu selain kelaparan pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, tinggallah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai pendatang, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sebab Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan melakukan kewajibannya terhadap-Ku, segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku." Sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku." Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Setelah ia tinggal di sana beberapa waktu lamanya, Abimelek, raja orang Filistin itu melongok dari jendela. Dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Bagaimana mungkin engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan sampai aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apa ini yang kau perbuat terhadap kami? Dapat saja terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsanya, "Siapa yang menyentuh orang ini atau istrinya, ia pasti dihukum mati." Perjanjian Ishak dan Abimelek. Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ia diberkati Tuhan. Orang ini menjadi kaya, makin lama makin kaya, hingga ia menjadi kaya raya. Ia mempunyai kawanan kambing domba dan lembu serta banyak budak sehingga orang Filistin iri kepadanya. Semua sumur yang pada zaman Abraham ayahnya digali oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu Abimelek berkata kepada Ishak, "Pergilah dari antara kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Ishak pun pergi dari situ berkemah di lembah Gerar dan menetap di sana. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur air yang digali pada zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah kematian Abraham. Ia menyebut sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka menemukan di situ mata air yang masih hidup. Para gembala Gerar lalu bertengkar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini milik kami." Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia. Kemudian mereka menggali sumur lain dan orang-orang itu bertengkar juga tentang sumur itu. Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan keleluasaan kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Dari sana ia pergi ke Beersheba.
Pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah Abraham ayahmu, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat keturunanmu banyak karena hambaku Abraham." Lalu di situ Ishak mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ dan disitulah hamba-hambanya menggali sumur. Datanglah Abimelekh dari Gerar kepada Ishak bersama Ahuzat sahabatnya dan Pikhol kepala pasukannya. Tetapi Ishak berkata kepada mereka, "Mengapa kamu datang kepadaku? Bukankah kamu membenci aku dan telah menyuruh aku pergi darimu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia di antara kita, antara kami dan engkau. Baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau. Seperti kami melakukan hanya yang baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Sekarang engkaulah yang diberkati Tuhan." Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi mereka saling bersumpah. Kemudian Ishak melepas mereka pergi dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu hamba-hamba Ishak datang memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah mereka gali, serta berkata kepadanya, "Kami telah mendapat air." Lalu ia menamai sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu Beersheba sampai sekarang. Esau dan kedua istrinya. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia memperistri Yudit anak Beeri orang Het, juga Basmat anak Elon orang Het. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan Ribka. Peristiwa dalam Kejadian pasal 25 dan 26 menceritakan tentang perjalanan iman dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah Abraham, bapa orang percaya, menyelesaikan perjalanannya di dunia, ia dikuburkan. Peristiwa kemudian beralih kepada keturunannya, dimulai dari anak-anak Ketura. Ismail, anak Abraham dari Hagar, mempunyai keturunan yang banyak. Namun, fokus utama Alkitab adalah pada Ishak, anak Abraham dari Ribka. Ishak dan Ribka dikaruniai anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Esau sebagai anak sulung seharusnya mendapat berkat pertama, namun karena kelaparan ia dengan mudah menjual hak kesulungannya kepada Yakub hanya demi semangkuk kacang merah. Di tengah-tengah peristiwa keluarga ini kita melihat bagaimana Allah terus menepati janjinya. Ketika Ishak menggali sumur di wilayah Filistin, terjadi perselisihan dengan penduduk setempat. Namun Allah melindungi Ishak dan memberkatinya. Allah juga menegaskan kembali perjanjian yang telah dibuat dengan Abraham kepada Ishak. Allah berjanji bahwa berkat-berkat yang telah dijanjikan kepada Abraham akan terus mengalir kepada keturunannya. Melalui Ishak, garis keturunan yang akan membawa berkat bagi seluruh bangsa akan terus berlangsung. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang pentingnya iman dan keturunan rohani. Iman Abraham diturunkan kepada Ishak, dan melalui Ishak, iman itu akan terus berlanjut kepada generasi-generasi berikutnya. Meskipun ada banyak tantangan dan pergumulan dalam keluarga Ishak, Allah tetap setia pada janjinya. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa berkat Allah tidak hanya diberikan kepada mereka yang sempurna, tetapi juga kepada mereka yang percaya dan taat kepadanya. Kita diajak untuk melihat ke belakang dan belajar dari iman para leluhur kita, serta terus berjalan dalam iman dan mentaati perintah Allah, agar kita juga dapat menjadi bagian dari warisan iman yang besar ini di dalam Yesus Kristus.